lines all aligned as we drown in the light. We collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run at the streets. 'Cause in the end, we're all familiar faces. We young, wild, and just about to make it. Halo, berjumpa lagi di channel Jualji Indonesia. Kali ini kita akan mereview sebuah LED strip RGB dengan tipe 5050. Ini merupakan LED alternatif untuk membuat strobo dengan budget minimal, karena LED ini lebih murah daripada LED yang biasanya kita gunakan, yaitu LED WS2811 ataupun WS1903. Namun saat kita membeli LED ini, kita perlu mengubah sedikit. Jadi ini ada kontrolnya, dan bentuk inputnya pun kabelnya hanya 2. Biasanya kan kabel untuk strobo RGB itu kabelnya 3. Nah, ini hanya untuk supply aja, jadi dia menyuplai kontrol kecil yang ada dalam bungkus putih tadi. Nah, kontrol itu memberikan data untuk mengendalikan atau menyalakan LED strip yang ada di roll. Setelah kita hubungkan ke 12 volt, hasilnya seperti ini. Jadi dia running, ada beberapa mode sebenarnya. Nah, seperti ini. Untuk menjadikannya sebuah LED strobo kaca, kita perlu memotong, menghilangkan kontrolnya ini, dan menggantinya menjadi kabel female, LED strip female seperti yang biasanya kita gunakan. Maaf, LED-nya kabelnya yang male, jadi nanti dipasangkan ke modul yang kabelnya female. Kita potong ujungnya seperti ini, jadi udah hilang kontrolnya. Bentuk kontrolnya itu sebenarnya seperti ini, jadi sangat simpel. Walaupun di tulisannya dia support untuk 24 dan 12 volt tanpa step down. Nah, ini sangat simpel, sangat kecil juga. Tanpa kalian hilangkan, ini tidak akan bisa digunakan untuk membuat strobo kaca. Ini hasilnya yang sudah disambung ke kabel male warna merah, hijau, dan putih seperti biasanya. Nah, ini tipenya yang renggang, jadi yang kalau di gambar itu yang nomor 2 dari atas, dengan nomor 1 itu yang biasanya kita gunakan. Bisa disebut dengan LED rapet. Nah, jika dibandingkan secara fisik itu setengahnya. Nah, ini LED yang bisa kita gunakan WS2811 atau 1903. Kita ambil dulu LED-nya dan kita bandingkan secara fisiknya, kita dekatkan seperti ini. Nah, kalau yang atas yang hitam itu spesifikasinya seperti yang ada di gambar. Jadi satu IC-nya itu 5 cm, sedangkan yang bawah satu IC-nya adalah 10 cm. Bagi kalian yang bingung untuk memilih modul itu berdasarkan satuan IC, nah, perlu dipahami bahwa penghitungan IC-nya itu berdasarkan cm tadi. Ada juga LED yang mirip, tapi nanti akan kita jelaskan.
kita coba dulu connect ke modul strobo yang ini tipe paralel untuk mencoba saja apakah modul akan bisa menggerakkan LED yang seperti ini. Menyala, kemudian running, berarti itu menandakan bahwa modul mengirimkan data ke LED dan LED menerimanya dengan bagus dan berfungsi menyalakan sesuai dengan perintah strobo modul strobo tersebut. Ini menegaskan bahwa LED ini bisa digunakan di semua modul strobo bikinan Joachi. Nah, ada juga tipe yang sama, hanya spesifikasinya berbeda. Jadi ini sama-sama 12 volt, namun satu IC-nya menampung 6 LED. Nah, seperti ini. Nah, kalau 6 LED ini kan kalau dibuat animasi sangat lebar ya. Jadi seperti di gambar itu untuk 120 cm misalnya itu hanya 6 IC. Kalau yang menggunakan yang atas itu 12 IC, dan sedangkan kalau menggunakan LED yang rapat seperti biasanya membutuhkan 24 IC. Kalau semakin rapat itu animasinya otomatis semakin bagus. Tentunya harganya juga semakin mahal. Nah, kalau dibandingkan sudah dirakit seperti ini, yang atas ini yang LED rapat, ini sudah disejajarkan bagian kanan. Jadi space-nya itu seperti itu. Namun kelebihannya itu dia udah bisa ada gelnya, waterproof dia. Ini sama-sama 120 cm. Kita coba menggunakan modul WaveVol 2 dan hasilnya seperti ini. Tentunya yang rapat animasinya lebih keren. Dan yang bawah itu terkesan sangat lebar ya animasinya, dengan dimensi yang ya dibandingkan dengan animasinya dimensinya terlalu kecil. Ini yang tadi yang di atasnya ada 4 objek, yang di bawah cuman muat 2 objek. Dan menurut saya kelemahannya terletak di pencahayaan, karena jarang LED-nya, jadi saat menyala itu terlihat tidak begitu terang. Juga karena faktor gelnya, jadi LED-nya itu bergerombol. Gel yang tidak ada LED-nya ikut menyala, jadi semacam kayak bayangan seperti itu. Nah, kalian bandingkan sendiri dengan yang atasnya. Yang perlu dicatat adalah jangan memaksakan bentuk animasi menggunakan LED yang murah. Seperti contoh ini LED yang bawah ini kan lebih murah, tapi lebih lebar LED-nya itu. Jadi untuk menghasilkan animasi yang sempit otomatis tidak bisa. Namun biasanya harga jual untuk strobo yang sudah jadi yang menggunakan LED yang bawah itu lebih murah dan banyak diminati juga karena harganya, dan bisa membentuk animasi yang hampir sama dengan yang rapat. Namun itu selera sih, jadi kalau mau maksimal pilih yang rapat, kalau mau ekonomis silahkan pilih yang bawah, yang LED renggang 5050. Nah, sebenarnya juga ada LED WS2811 itu yang renggang,
yang PCB-nya hitam. Namun menurut saya lebih baik sih memilih 5050 sekalian, karena nantinya hasilnya animasi juga mirip, terlalu lebar. Nah, apalagi kalau untuk membuat sebuah teks, kemarin banyak yang menanyakan kalau 4 baris WS2811 bisa nggak dibuat teks. Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat lucu sih. Besok kawan-kawan akan dijelaskan lebih mendetail tentang masalah itu. Kenapa kok WS2811 tidak bisa dibuat teks? Sebenarnya sih kalau dipaksakan sih bisa-bisa saja. Hanya saja tidak 4 baris juga, minimal 6 baris. Karena kan kalau ini yang atas ini kan satu IC-nya 3 LED, jadi 3 LED itu mesti menyala bersamaan dengan warna yang sama, dengan kecerahan yang sama juga. Jadi untuk membuat satu titik itu jelas tidak mungkin, bisanya satu garis kecil, yaitu 3 LED tersebut. Ini juga, video ini juga menegaskan kalau kamu mau beli modul WaveVol 2 dengan IC di bawah 24, itu hasilnya akan seperti ini, untuk referensi aja. Jadi jangan berekspektasi lebih, kenapa kok hasilnya berbeda dengan yang di video contohnya. Itu ya karena LED yang dipakai juga spesifikasinya berbeda. Nah, seperti itu. Semoga video ini menambah ilmu kalian, menambah wawasan kalian. Sekedar sharing aja. Sebelum membeli mending dipilih-pilih dulu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silahkan di subscribe. Jika kamu suka videonya silahkan di like, dan jika merasa berguna silahkan dibagikan ke teman-teman semua menggunakan fitur share. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya dan terima kasih.